Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan pada kesempatan kali ini dengan nikmat dari Allah yang begitu banyak yang kita rasakan, dan alhamdulillah bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah melalui salah satu kegiatan kita Thalabul Ilmi, melalui kajian kita bersama. Kajian keilmuan yang mudah-mudahan bisa lebih menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang harus kita lakukan agar kita senantiasa mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian ini supaya lebih menguatkan ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih berkenaan atau kajiannya berkenaan dengan salat ya. Dan masih di bab Al-Fatihah. Kemarin baru disampaikan, baru dijelaskan berkenaan dengan makna dari surah Al-Fatihah ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Bagaimana yang disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa kita menggunakan mengucapkan Bismillah? Apa makna Ar-Rahman? Apa makna Ar-Rahim? Kadanya bisa hilaf deui. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kemarin sudah disampaikan, sudah dijelaskan bahwa kenapa kita harus mengucapkan dan bagaimana maknanya dari kalimat tersebut. Nah, ikhwati rahimakumullah, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita berkenaan dengan hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an yang kita akan baca setiap kali kita melaksanakan salat, yaitu Al-Fatihah. Di ayat yang kedua ini Allah berfirman, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa bahwa pujian itu atau segala pujian itu harus dialamatkan kepada Allah? Karena pada hakikatnya segala sesuatu yang terjadi, segala kesuksesan yang kita raih itu bukan hasil dari karya kita, itu bukan hasil dari tenaga kita, itu bukan hasil dari kemampuan kita, tapi itu merupakan berkat atau apapun yang terjadi itu adalah dalam kekuasaan Allah. Makanya kalau kita pintar bukan karena kita. Karena banyak orang yang berusaha sama usahanya tapi tidak menjadi pintar. Banyak orang yang kaya tidak semuanya menjadi kaya, padahal usahanya sama, bidangnya juga sama. Tapi kenapa yang ini menjadi kaya, yang ini tidak menjadi kaya? Karena segala sesuatu itu Allah yang menentukan dengan kudrohnya. Nah, ikhwati rahimakumullah. Selanjutnya, kenapa kita harus mengucapkan atau bagaimana mendalami ayat yang kedua dari surah Al-Fatihah ini, bahwa Allah kenapa disebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah? Karena Allah yang maha berkuasa, dan karena tidak ada yang bisa kita sombongkan, tidak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan ini. Segala sesuatunya ada dalam kekuasaan Allah. Bahkan Allah adalah Rabbul Alamin. Allah adalah Tuhan yang mengurus seluruh alam semesta ini. Ya. Kata Rabbun itu dalam berbagai tafsir dijelaskan bahwa yang termasuk dalam yang terlingkup dalam kata Rabbun itu adalah pertama proses penciptaan, yang kedua proses pengaturan, dan yang ketiga adalah proses penjagaan. Allah disebut Rabbun karena Allah menciptakan, karena Allah yang mengatur segala sesuatunya, garis edar seperti planet-planet yang ada di luar angkasa. Siapa yang mengaturnya? Allah yang mengaturnya. Siapa yang mengatur kehidupan kita? Allah yang mengaturnya. Siapa yang mengatur rezeki kita? Allah yang mengaturnya. Siapa yang mengatur kadar harta yang diberikan ya untuk kita di dunia ini? Allah yang menentukan. Jadi kadaya lamun loba budak nya saksian loba budak teh nya Pak Uya. Allah yang menentukan rezekinya, lain orang gitu. Nah, ini yang sering melemahkan kita sehingga terjadi dosa yang begitu besar. Apa? Kita sering membunuh anak sendiri karena takut makan beserta kita.
tidak membunuh secara langsung, tapi melalui program supaya tidak banyak anak kadeta bisa jadi musyrik. Kenapa? Karena kalau kita ikut program untuk membatasi diri kita memiliki keturunan dengan rasa takut tidak bisa mencukupi nafkah dan lain sebagainya, Allah dikemanakan? Emang orang nu ngatur rezekina lain. Nah, mengatur. Dan yang ketiga adalah menjaga, Allah yang menjaga kehidupan kita, Allah yang senantiasa menjaga kita semua. Ketika kita bangun, ketika kita beraktivitas, ketika kita tidur, siapa yang menjaganya? Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati rahimakumullah. Karena Allah adalah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang menjaga kita, maka tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ayat-ayat Al-Quran nanti yang di seluruh sisa Al-Quran itu menjelaskan pertama tentang alhamdu. Apa yang menjelaskan tentang alhamdu itu? Tidak layak kita menjadi orang-orang yang sombong. Seperti hanya nanti dijelaskan berbagai kisah-kisah yang tidak patut kita tiru. Karena apa? Karena banyak orang yang dikisahkan dalam Al-Quran karena dia sombong padahal dia tidak memiliki apapun. Banyak orang yang sukses di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kesuksesannya hasil sendiri, dijelaskan oleh Allah. Jangan ditiru. Kenapa? Karena dia tidak memiliki apapun, dia tidak berkuasa atas apapun. Justru semuanya terjadi atas kekuasaan Allah. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak ada yang bisa kita sisakan pujian itu kepada makhluk. Hanya segala pujian itu milik Allah. Dan Rabbul Alamin ini di dalam Al-Quran di beberapa ayat yang begitu banyak menciptakan bagaimana Allah disebut Rabbun dalam hal penciptaannya. Menciptakan manusia, contoh dalam surah Al-Mu'minun. Dimulai dari ayat ke-12. Kemudian menciptakan langit dan bumi seperti apa. Menciptakan matahari, menciptakan gunung dan lain sebagainya. Itu termaktub dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Untuk menjelaskan apa? Bahwa Allah itu Rabbul Alamin. Seueur pisan kayak dina ayat-ayat nantinya. Segala sesuatu atau segala ayat, seluruh ayat yang menjelaskan tentang proses penciptaan, bagaimana Allah menciptakan semua makhluknya, bagaimana Allah mengatur kehidupan makhluknya, bagaimana Allah menjaga seluruh makhluknya, itu menjelaskan satu ayat ini. Apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ayat yang ketiga, Allah mengulang salah satu atau dua sifatnya, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Sebagai penegasan bahwa Allah benar-benar memberikan kasih sayangnya atau memberikan rahmatnya pada seluruh makhluknya yang disebut dengan Ar-Rahman. Tanpa terkecuali. Baik orang yang beriman, baik orang yang kafir, semuanya diberikan rahmat oleh Allah. Kasih sayangnya. Ya. Tapi sekali lagi mengulang untuk ayat yang pertama bahwa Ar-Rahman itu sifatnya sementara di dunia saja dan itu menyeluruh, diberikan kepada seluruh makhluknya. Tapi Ar-Rahim merupakan kasih sayang Allah yang khusus diberikan kepada orang yang beriman. Kapan ini Allah atau rahmat Allah ini akan diberikan oleh Allah? Nanti di akhirat berupa surga yang begitu banyak kenikmatan di dalamnya. Nah, ikhwati rahimakumullah, Allah mengulang dengan ayat yang ketiga ini sebagai penegasan. Ingat kembali bahwa Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Allah menyayangi seluruh makhluknya yang ada di dunia dengan cara diberikan nikmat, dengan cara diberikan fasilitas hidup, dengan cara diberikan akal, dengan cara diberikan ilmu, dengan cara diberikan skill oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ar-Rahman. Bahkan kasih sayang di antara kita merupakan bagian dari Ar-Rahman Allah yang diberikan kepada hati, yang diberikan kepada makhluknya, sehingga makhluk di dunia ini bisa saling berkasih sayang. Nah, lamun aya jelema nu teu mikanya di antara sesama anak, itu sudah hilang dari rasa atau dari sifat Allahnya. Apa? Ar-Rahman, saling mengasihi di dalam kehidupannya. Banyak anak yang tidak menyayangi orang tuanya, banyak orang tua yang tidak menyayangi kepada anaknya. Ar-Rahim, maka kita harus mendalami hal itu.
Kita bersyukur atas segala apa yang diberikan oleh Allah, dan kita harus senantiasa menjaga asa kita, cita-cita kita, tujuan kita agar mendapat Ar-Rahim nanti di akhirat. Ayat yang keempat dari surah Al-Fatihah menjelaskan Maliki Yaumiddin. Allah itu adalah Malik, Raja. Yaumiddin, yaitu di hari pembalasan. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, ingat bahwa hidup ini, kehidupan kita di dunia akan berakhir. Dan kita berasal dari Allah berdasarkan ayat yang kedua bahwa kita termasuk makhluknya Rabbul Alamin tersebut. Maka ayat keempat ini menjelaskan bahwa suatu saat kita akan mengalami apa yang disebut dengan Yaumuddin, hari pembalasan, Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Ayat keempat ini dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an pada surah selanjutnya dimulai dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu menjelaskan bagaimana kehidupan yang akan dialami oleh manusia baik di dunia atau setelah kehidupan di dunia ini, setelah terjadinya kiamat, yaitu yang disebut dengan Yaumil Akhir. Adanya surga, adanya neraka. Maliki Yaumiddin, Allah yang menjadi raja pada hari itu. Dan pada hari itu tidak ada satu makhluk pun yang berkuasa atas dirinya sendiri. Bahkan banyak sekali nanti di dalam Al-Quran surah-surah yang menjelaskan, ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana yang akan dialami, situasi yang akan dialami oleh manusia pada hari kiamat, pada hari setelah terjadi kiamat itu, pada yaumul ba'as, pada yaumul hisab, pada yaumul mizan, itu akan terjadi seperti apa. Dan manusia tidak akan berkuasa, tidak berdaya atas dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang telah sampai ke akhirat, dia ingin kembali lagi ke dunia. Kenapa? Menyesal, mendustakan, tidak meyakini bakal adanya Yaumuddin, hari pembalasan ini. Dan ini harus ditekankan kepada kita. Kenapa? Ternyata penjelasan atau ternyata keyakinan terhadap Yaumuddin, hari pembalasan, hari akhirat ini adalah target pertama dari godaan setan kepada kita semuanya. Setan mencoba menggoda manusia supaya apa? Supaya lepas keyakinannya terhadap Yaumuddin, terhadap Yaumul Akhirah. Karena dengan tidak yakinnya terhadap akhirat, manusia hidup akan semaunya. Baiklah, dah hirup mah di dunia ieu gitu. Keun we da geus maot mah maot we cenah bakal jadi tanah moal aya hirup deui. Itu tujuan setan yang pertama menggoda manusia supaya terlepas keyakinannya terhadap hari akhirat. Karena dengan meyakini adanya akhirat, karena meyakini adanya surga, karena meyakini adanya neraka, manusia akan membatasi dirinya, manusia akan mempola dan memprediksi dan merencanakan kegiatannya, bermuhasabah bahkan terhadap segala sesuatu yang dilakukannya. Ini akan berujung pahala yang nantinya ke surga, atau ini akan berujung dosa yang nantinya akan ke neraka, dengan yakin adanya Yaumuddin, Yaumul Akhirah. Kalau orang tidak mempercayai, tidak meyakini, tidak mengimani adanya akhirat, adanya Yaumul Qiyamah, seperti orang ateis, mereka tidak punya konsep dosa dan pahala. Kalau orang tidak percaya pahala, dia tidak akan berbuat baik. Kalau orang tidak percaya dosa yang berujung ke neraka, dia akan senantiasa bebas melakukan kejahatan. Apa yang dia mau, mengganggu hak orang lain, dia akan lakukan. Kenapa? Karena tidak punya konsep dosa dan pahala. Nah, orang sholat, da orang mah yakin sholat teh perintah Allah. Kadituna berbuah pahala yang akan mengantarkan kita ke surga insya Allah. Kenapa kita menjauhi maksiat? Kenapa kita menjauhi perbuatan dosa? Karena itu akan memberikan dosa kepada kita, catatan dosa kepada kita yang akan berakibat al-iqab, yaitu merupakan balasan yang buruk untuk kita yang nanti akan mengantarkan kita ke neraka. Maliki Yaumiddin menjelaskan bahwa kehidupan di dunia itu akan berakhir
dan kita akan mengalami yang disebut yaumil akhir, yaumal qiyamah, dan berbagai macam situasi yang akan dialaminya. Dan pada saat itu tidak ada yang berkuasa, hanya Allah saja. Dan itu dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kiamat, tentang hari akhir, kemudian bagaimana kehidupan setelah kematian. Itu dijelaskan, termasuk dijelaskan bagaimana nanti di akhirat ada surga dan neraka dan bagaimana prosesnya dan siapa saja orang-orang yang akan memasukinya. Termasuk di surga itu ada apa, gambarannya di dalam Al-Quran sangat banyak dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya. Kemudian bagaimana situasi di neraka, bagaimana siksanya, itu pun dijelaskan oleh Allah. Menjelaskan satu ayat ini, Maliki Yaumiddin. Ikhwati wa rahimakumullah. Dan ayat yang kelima dari surah Al-Fatihah ini menjelaskan kepada kita semuanya. Setelah kita yakin bahwa hidup ini akan berakhir. Dan berarti kita yakin akan kewajiban kita kepada Allah. Yakin akan larangan-larangan yang harus kita jauhi. Yakin atas perintah-perintah yang harus kita lakukan. Maka dalam ayat kelima ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, Ihdina siratal mustaqim. Ya, mohon maaf, ayat yang kelimanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah tahu akan kewajibannya, maka kita menyatakan kepada Allah itu bahwa ya Allah, Iyyaka, hanya saja kepada Engkau, na'budu, kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ikhwati iman rahimakumullah. Kenapa menggunakan domir nahnu ya di sini menunjukkan bentuk jama untuk kita semua? Karena dalam beribadah itu kita tidak bisa mandiri ya. Tanpa bimbingan dari Rasul kita tidak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah. Setelah Rasul diangkat oleh Allah, diwafatkan oleh Allah, maka kita tidak tahu bagaimana cara beribadah sesuai dengan contoh Rasul jika para sahabat tidak menjelaskan kepada murid-muridnya. Yang disebut dengan tobaqoh tabi'in, dan para tabi'in menjelaskan kepada murid-muridnya, tabi'ut tabi'in, dan sampailah kepada kita. Dalam konsep kita melaksanakan ibadah kepada Allah, tidak mungkin kita bisa mengandalkan diri sendiri. Memahamkan diri kita terhadap ayat Al-Quran, memahamkan diri kita terhadap hadis Rasulullah, itu kan sulit. Sok hese sagalaku sorangannya. Lamun tanpa murid bisa paham kana Quran, moal tiasa. Kudu aya guruna, mohon maaf kalau kita tidak menjadi murid dari yang lain, tidak menjadi mustami, lamun teu daek pangawasan, pan hese apal, hese paham kana Quran teh. Ya, Iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami semua beribadah. Kenapa menggunakan domir nahnu ini? Artinya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa sendiri-sendiri. Ada proses kerjasama dalam mewujudkan. Dan ini ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesadaran bahwa hidup ini akan berakhir, maka kewajiban kita beribadah kepada Allah. Iyyaka na'budu, kade ibadah mah ulah kasasaha iwatika Allah hungkul. Apa yang disebut dengan ibadah? Nah, ini kan sudah dijelaskan ya. Yang disebut dengan ibadah itu adalah segala sesuatu yang mencakup seluruh perkataan, perbuatan yang tujuannya ingin mendatangkan keridhaan Allah, yang tujuannya ingin mendatangkan kasih sayang Allah, itulah yang disebut dengan ibadah. Ini pernyataan kita. Jadi kade ya, ai urang ibadah teh keresaha, urang teh ibadah teh kasaha, kade kedah dibersihkeun ibadah urang tina tujuanana kasaha sajabi ti ka Allah, kade kedah dibersihkeun tina hal eta. Karena banyak orang yang beribadah karena orang lain, karena tujuan lain. Nah cenah getol salat, hayang naon? Hayang puji. Usaha, ku si anu. Banyak orang yang berjihad, banyak orang yang berjuang di jalan Allah, ternyata ada udang di balik batunya. Karena ada sesuatu yang dikejarnya. Hilanglah perkara yang dikejarnya. Teu sumanget deui kana ibadah teh. Nah cenah kamari mah getol ibadah teh.
Di masjid teh getol, beberes di masjid teh getol, segala rupa teh getol di masjid. Karena ada si anu cenah. Karena semangat teh karena ada orang tersebut. Nah, ketika orang yang dihormatinya karena seseorang yang dikaguminya misalkan tidak ada di masjid, hoream cenah aya mah di masjid teh, oh si anu cenah. Si anu mah bager cenah, si anu mah ini sehingga semangat berada di masjid. Ketika orang itu hilang, maka hilang semangatnya. Kade tah bisi kitu, urang teh berarti teu ikhlas. Niatkan selalu bahwa dalam melaksanakan ibadah ini kita harus ikhlas. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, bukan karena yang lain. Ya. Lain karena nu lain-lain. Seperti itu misalkan banyak orang yang semangat tahajud, kenapa? Karena cenah doa di tahajud mah dikabulkan. Jadi salila aya kahayang we tahajud. Anu hayang sukses usaha, rajin tahajud, hayang target cenah ye tahun ayeuna hayang bisa nyieun imah, salat duha, dagang cenah hayang payu, salat duha, tahajud, tapi tujuanna naon? Hayang beunghar, hayang karaih naon anu dipikayangna. Kade bisi teu ikhlas. Kita benar-benar harus meluruskan niat dalam beribadah itu seperti doa kita yang dalam doa iftitah, wajhatu wajhiya. Kita menghadapkan wajah, menghadapkan diri kita hanya kepada Allah saja. Dihilangkanlah niat-niat yang lain. Kerikil-kerikil niat yang ada di dalam hati kita dihilangkan supaya kita benar-benar khalisan, bersih niat kita dari segala sesuatu kerikil yang lainnya. Bukan karena dunia, bukan karena keinginan kita ingin wujudkan beribadah kepada Allah, tapi benar-benar ingin mendapatkan keridhaan, ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti pada waktunya, karena kita yakin bahwa Allah saja yang berkuasa di hari kiamat itu, rahmat Allah diberikan pada waktu itu sehingga kita mendapatkan segala kenikmatan yang Allah siapkan untuk diri kita. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Apa saja rupanya, bentuknya seperti apa ibadah kepada Allah itu, bagaimana cara mengikhlaskannya, itu dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya dalam Al-Qur'an. Eta teh ayat Quran anu ngajelaskeun kumaha contona ngaikhlaskeun diri, apa saja bentuk ibadahnya kepada Allah, itu dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an yang begitu banyak di dalam Al-Qur'an itu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ikhwati manahimakumullah. Diri kita berasal dari Allah, diri kita diciptakan oleh Allah, diri kita diatur oleh Allah, diri kita dijaga oleh Allah. Maka dalam setiap skenario kehidupan ini jangan salah, setiap masalah Allah yang memberikannya, dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha tahu bagaimana kadar kemampuan kita, kadar kekuatan kita dalam menghadapi kehidupan ini. Matak lamun gaduh masalah teh pan kade ulah lumpat ka mana. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Urang teh kawiti Allah, urang teh diciptakeun ku Allah, urang teh sagala rupina ditangtoskeun ku Allah, dan Allah memberikan ujian kepada kita. Awas jangan sampai salah menempatkan tujuan kita meminta pertolongan ngan wungkul ka Allah. Kada bilih aya kamusyrikan tah puntennya, lamun urang teu damang, lamun urang gering gitu. Panas we. Terus we urang teh berobat, cenah pas ditanya teh, eta cenah kunaon damang rieutna? Itu tuh ku obat anu kade tong hilap kaitkeun heula kesembuhan teh ka Allah. Alhamdulillah wasilahnya dengan obat ini penyakit saya sembuh. Lain nyebutkeun obatna lamun urang damang tina panyakit ku obat, atuh di rumah sakit bakal cager kabeh meureunna nya. Jalmi anu teu damang, orang yang sakit kalau sembuh itu karena obat, kemudian dibawa ke rumah sakit, harusnya yang sakit ketika dibawa ke rumah sakit yang begitu banyak stok obatnya, atuh kaluar ti rumah sakit teh kuduna mah cager kabeh. Tapi banyak orang yang sakitnya kalau di rumah tidak terlalu parah cenah, masuk ke rumah sakit, didiagnosa, diperiksa, wah ternyata penyakit teh segala rupa, lain cager,
tapi nambah parah penyakitnya. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah. Makanya segala problematika kehidupan kita, masalah yang dihadapi oleh kita itu Allah yang memberikan dan Allah Maha tahu kemampuan kita. Maka jangan sampai salah meminta pertolongan hanya kepada Allah saja. Ngandalkeun batur mah capek, cantang tu ditulungan, minta kepada Allah. Karena Allah memberikan ujian itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani, Allah tidak akan memberikan ujian kecuali dengan kadar kemampuan kita. Urang teh bisa nying hareupan ujian itu. Ngan urang mah teh sabar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam beribadah kita harus ikhlas karena Allah, tujuannya hanya Allah. Dan dalam meminta pertolongan jangan sampai kita menyimpan tangan, memegang tangan kita, mengandalkan kepada selain Allah. Karena apa? Karena selain Allah berarti makhluknya sarua jeung urang gitu. Dan kita harus memegang rasa lemah ini, serahkan hanya kepada Allah. Ya Allah, abdi teh tah gitu, sok disangemkeun ka Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu di ayat ke-6-nya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. As-siratal mustaqim itu, yang dimaksud siratal mustaqim adalah ad-dinul Islam, agama Islam. Seringkali salah menyebutkannya. Di kita sering orang tua dulu menjelaskan berdasarkan penjelasan dari para kiainya, para gurunya, para ustadznya, yang disebut dengan siratal mustaqim itu adalah jalan di akhirat yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain, yang di bawahnya neraka, dan jalannya itu tipis, katanya seperti sahelai rambut dibelah 7. Itu yang disebut dengan siratal mustaqim. Kabayang teu? Buuk hiji dibagi 7, ipisna sakumaha, sekeutna sakumaha. Tidak mungkin ada orang yang bisa selamat kalau memang di kondisi seperti itu. Ternyata dicari sumbernya tidak ada yang menjelaskan tentang hal itu. Dalam berbagai tafsir dijelaskan yang disebut dengan siratal mustaqim adalah dinul Islam, agama Islam. Jadi ketika kita membaca ayat ke-6 ini, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami untuk ada dalam agama Islam dengan berbagai ajarannya. Siratal mustaqim itu adalah berbagai bentuk syariat-syariat yang ada di dalam Islam. Dan kenapa kita mengungkapkan dengan kata ihdina, tunjukkanlah kepada kami, berikanlah hidayah kepada kami? Karena yang bisa menunjukkan, yang bisa memberikan hidayah itu hanya Allah saja. Benar? Kita buktikan. Punten, kisah ari paman Nabi Muhammad Abu Thalib lebat Islam teu di akhir hayatna teu. Ketika Muhammad diangkat jadi nabi, ketika Muhammad diangkat jadi rasul, Abu Thalib dalam kondisi sebagai pelindungnya, karena kan Abu Thalib yang mengurus Muhammad sejak usia 9 tahun. Ya. 9 tahun diurus oleh Abu Thalib. Pantas saja kasih sayang kemanusiaannya ada terhadap bukan anak angkatnya, karena ini kan anak dari adiknya, yaitu Abdullah. Sampai menjadi pelindung, lamun ceuk bahasa orang Sunda mah, saha nu wani ngaganggu Muhammad tah lain kahan heula Abu Thalib. Ketika Muhammad berdakwah, Abu Thalib ada sebagai tamengnya. Dari apa? Dari gangguan orang-orang Quraisy, dari gangguan orang-orang kafir. Ngebela Muhammad, tapi membelanya bukan karena Allah, membelanya karena posisi dia sebagai anggota keluarganya. Tapi apakah Rasulullah bisa memberikan hidayah kepada pamannya, yaitu Abu Thalib, orang yang melindungi beliau ketika berdakwah, mendakwahkan Islam? Tidak. Hidayah itu mutlak hak prerogatif Allah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Mau bisa. Punten, Nabi Nuh. Hari Nabi Nuh bisa menyelamatkan sadaya keluarganya teu? Bisa menyelamatkan seluruh keluarganya. Yang terkenal di dalam Al-Quran siapa? Kan'an, teu bisa diselamatkan.
Padahal Nabi Nuh seorang nabi yang dibimbing oleh Allah langsung melalui malaikat Jibril termasuk Rasulullah. Tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Makanya dalam sholat kita berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami untuk ada dalam Islam. Makanya nikmat hidayah itu nikmat yang begitu besar. Karena tidak bisa diwariskan ini. Banyak kiai tapi anaknya waduh jauh dari apa yang sedang dipegang oleh ayahnya. Banyak ustadz yang anaknya justru melakukan hal yang dilarang dalam agama. Kenapa? Karena hidayah itu bukan kewenangan kita. Satu-satunya. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan Islam. Tapi kadang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah itu berupa apa? Al-Quran. Loba jalma anu diajak ka pangaosan, diajak ngaji kana Al-Quran, teu daek. Nah, kumaha cenah nyebutna teh? Abdi mah can menang hidayah. Can menang hidayah kumaha? Quran aya tapi teu dideukeutan. Pengajian aya kana speaker tapi teu dihadiran, rek menang hidayah kumaha? Ditolak, eta mah lain can menang hidayah, nolak hidayah. Anu ngajak ka pangaosan, anu ngajak salat, anu ngajak saum, anu ngajak ibadah teh pan eta teh nunjukkeun jalan Islam teh nu mana, tapi ditolak. Ah sok we cenah ti heula, ah sok we ti heula. Bodoh ya, mohon maaf bila kasar. Bodoh orang kalau dalam hidupnya menyebutkan saya mah belum dapat hidayah. Pan Al-Qur'an oge aya. So, iya pan dina Al-Qur'an aya. Bagaimana petunjuk dalam Islam seperti apa? Dalam Al-Qur'an ada. Kisah-kisah berkenaan dengan hidayah oleh Allah dijelaskan dalam ayat-ayat yang berikutnya. Bagaimana yang disebut dengan Islam itu dimulai dari masa Nabi Adam sampai seterusnya. Siratal mustaqim itu seperti apa? Itu dijelaskan. Gambarannya oleh Allah dalam ayat yang yang ketujuh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yang disebut dengan siratal mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah kepada mereka. Siapa? Para nabi, orang-orang yang soleh dan seluruh pengikutnya. Itulah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Makanya yang disebut dengan siratal mustaqim itu adalah Islam. Jangan sampai punya anggapan bahwa Islam itu ada sejak zaman Nabi Muhammad, kan salah besar. Kalau Islam ada sejak zaman Nabi Muhammad, ari agama Nabi Adam naon atuh? Ari agama Nabi Nuh naon atuh? Ari agama Nabi Yusuf apa? Agama Nabi Yakub, Nabi Ibrahim apa? Oleh Allah dijelaskan dalam Al-Qur'an, inna dina indallahil Islam. Semua agama, atau bukan semua agama, semua nabi dan rasul agamanya sama, yaitu Islam. Yang disebut siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi dan seluruh pengikutnya. Kade ya bisa diukurnya ke orang disebut jalan nu lempeng teh cegah kumahanya. Siapa saja alladzina an'amta alaihim itu, wah dijelaskan ya kisah para nabi di dalam Al-Qur'an. Bahkan sebagian besar, bahkan mungkin ya sebagian besar dari Al-Qur'an itu isinya adalah berkenaan dengan kisah yang di dalamnya terdapat syariat-syariat atau penjelasan tentang siratal mustaqim. Dimulai dari Nabi Adam, seterusnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Itu jalan-jalan yang disebut dengan jalan yang lurus itu, jalan yang dibawa oleh mereka, yang ditunjukkan oleh para nabi. Di orang mah loba nu ngaku Islam, diajak ngaji mung, diajak salat mung. Ting aya teu geuranya hayang ditunjukkeun kana jalan Islam, nyebutkeun can menang hidayah, ari diajarkeun Quran mung, diajar kana Al-Qur'an mung. Dijelaskan oleh Allah. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang mendapat kebencian dari Allah. Ya. Siapa al-maghdub teh? Yaitu orang-orang Yahudi. Dalam tafsir ya dijelaskan.
Orang-orang yang disebut dengan al-maghdub itu, orang yang mendapat kebencian dari Allah itu orang Yahudi. Waladhdallin, ya. Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang dimaksud dengan ad-dallin? Ad-dallun itu orang Nasrani. Kenapa orang Yahudi disebut sebagai maghdub? Karena mereka meminta kepada Nabi Musa dan nabi-nabi di Bani Israel itu, kami akan seperti, atau kami akan beribadah kepada Allah kalau seperti ini, seperti ini, seperti ini. Persyaratan kudu kieu sok cenah abi rek iman rek ibadah ke Allah, tapi kudu kieu menta cenah ka Allah. Dikabulkan oleh Allah. Setelah dikabulkan, leos deui, teu daek deui, ingkar janji deui. Kenapa orang Nasrani disebut ad-dallin, orang yang sesat ya? Karena mereka sebetulnya giroh beribadahnya tinggi, tapi menjadikan para rahib di antara mereka sebagai ikutan yang lamun cek bahasa urang mah naonnya, bahasa Sunda itu diteribulun gitu tah. Itu dipikir berdasarkan penjelasan yang nyata gitu, bagaimana ayat-ayat pokoknya mah kumaha ajengan we lah, kumaha rahib we, cek rahib kitu cenah cek ustad kitu tah teu meunang keur urang mah. Bisi menjadi orang-orang yang dhalun, orang-orang yang sesat. Beribadah girohnya tinggi, semangatnya tinggi, tapi tidak diikuti dengan ilmu. Kajian keilmuan kita mudah-mudahan bisa menghindarkan diri kita dari kategori ad-dallun, yaitu orang-orang yang sesat. Kenapa? Karena beribadah itu butuh bimbingan ilmu. Dan itu dijelaskan siapa yang termasuk ad-dallun. Kisah Yahudi kenapa maghdub ya, dibenci oleh Allah, dijelaskan dalam Al-Quran. Kenapa orang Nasrani termasuk orang yang sesat, orang yang tersesat dalam beribadahnya, dijelaskan dalam Al-Quran. Dan itu pun menjadi peringatan bagi kita semua. Jangan sampai kita termasuk orang yang maghdub, jangan sampai kita termasuk orang yang dhalin. Ikhwati rahimakumullah. Dengan makna dari surah Al-Fatihah dimulai dari bismillah sampai ad-dallin ini, ketika kita membacanya, resapilah. Segala sesuatu kita lakukan dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian segala pujian itu hanya milik Allah, tidak pantas kita ingin dipuji oleh sesama makhluk, karena segala sesuatu dalam kudrah Allah. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim, bagaimana wujudnya dalam kehidupan kita di dunia ini, dan bagaimana Ar-Rahim itu nanti di akhirat. Malik Yaumidin, Allah yang merajai hari pembalasan, hidup kita akan berakhir di dunia ini dan kita akan mengalami yaumil qiyamah. Maka Allah saja yang berkuasa pada hari itu. Oleh karena itu kita mengkondisikan diri supaya kita mendapat perlindungan dari Allah ya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, ikhlaskan ibadah kita. Dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan, jangan sampai salah kita minta pertolongan dalam kehidupan ini. Karena hakikatnya segala ujian itu datang dari Allah dan solusinya ada pada Allah, dan Allah Maha tahu kadar kemampuan kita. Ihdinas shiratal mustaqim, tujukanlah kami ke jalan yang lurus. Apa yang dimaksud? Islam. Mana jalan yang lurus itu? Yaitu digambarkan shiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Engkau. Siapa? Para nabi dan para pengikutnya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang dibenci, bukan jalan-jalan orang yang sesat, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, dan dengan berbagai alasannya, dengan berbagai cirinya, dan dengan berbagai perilaku mereka sehingga mereka mendapatkan hal itu. Allah tidak serta-merta menjadikan orang Yahudi al-maghdub. Allah tidak serta-merta menyebutkan bahwa orang Nasrani itu ad-dallin, kecuali ada kesalahan pada mereka. Ikhwati rahimakumullah, dalam surah Al-Fatihah ini ketika kita membacanya ada unsur doa. Jangan salah mengukur kesuksesan atau dikabulkannya doa kita dalam surah Al-Fatihah ini, terutama ayat ke-6 ya, ihdinas shiratal mustaqim. Dikabulkannya doa kita terutama dalam ayat yang ke-6 surah Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, adanya diri kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Salah satunya terjauh-jauh lah ciri aya nama ihdinas shiratal mustaqim teh wujudna urang aya di masjid dina waktuna.
ngaji, sholat, kemudian kita berbuat baik kepada orang tua. Itulah ihdinas shiratal mustaqim, wujud dari pengijabahan Allah kepada seluruh doa kita atau doa yang ada di dalam bacaan Al-Fatihah ini. Semoga dengan dijelaskannya surah Al-Fatihah ini menjadi lebih khusyuk kita dalam membacanya, karena banyak orang yang menyepelekan doa atau menyepelekan membaca iftitah ini. Ya. Jadi tidak tenang, teu tentrem, teu betah maca Al-Fatihah, kadang-kala gancangan yang seharusnya kita resapi dengan betul-betul. Ini mah baca Al-Fatihah teh gancang pisan. Jika kejar setoran gitu nya. Padahal kan bacaannya sudah dijelaskan bagaimana seharusnya membacanya, tenang, dihayati dan segala sesuatunya, sehingga menjadikan ibadah kita kepada Allah lebih khusyuk. Dan jika ibadah itu dijelaskan atau dilakukan dengan khusyuk, insya Allah akan menjadi amal berkualitas untuk kita semuanya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berguna ya, bermanfaat, menjadi ilmu bagi kita semua, sehingga mendorong kita untuk lebih serius, khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan ibadah yang ditunjang, ditopang dengan keilmuan ini menjadikan amal yang lebih berkualitas untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.